Gerakan Moi Indi merupakan suatu gerakan seni rupa, khususnya seni lukis, yang menarik untuk dikaji. Dan di dalam mempelajari karya seni, kita perlu memperhatikan sejarah seni rupa, khususnya sejarah seni lukis, baik yang ada di barat maupun di Indonesia, atau yang di barat maupun yang ada di timur. Karena ini akan menjadi pengkayaan, sehingga ketika kita melukis gitu, wawasan kita akan semakin luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance Kampus Lukis Painting Explorer, malam ini kita akan mempelajari Moi Indi. Ini merupakan suatu gerakan modernisme awal di dalam seni lukis Indonesia. Saya sudah siapkan materinya. Kita akan mempelajari Moi Indi, dan ini adalah materi untuk mahasiswa kuliah seni lukis Advance. Ada Mas Dikustrita, ada Mas Widi, dan teman-teman bisa menggunakan wawasan sejarah seni ini untuk penciptaan karya seni. Tidak selalu untuk diacu, tidak selalu untuk dicontoh, tetapi sebagai pertimbangan atau sebagai paling tidak menentukan posisi konteks kita di dalam berkarya itu kira-kira ada di posisi mana. Nah baik, kita akan mulai dari Moi Indi, rekan-rekan. Moi Indi ini merupakan istilah yang kalau dari kata yang digunakan, Moi itu indah, lalu Indi itu adalah Indonesia, ya, Nusantara atau Indonesia dalam hal ini. Kalau lebih literal lagi, Indi itu artinya adalah Hindia atau Hindia Belanda atau Hindia Barat. Nah, kita sering memakai istilah Hindia Belanda karena sebenarnya ya, Hindi itu kan dari kata India. Karena orang-orang Barat itu taunya di luar wilayah mereka, ya, di luar Eropa itu ya India, karena yang dicari India. Ini tidak lepas dari penjelajahan lewat darat ya dulu ya, seperti Marco Polo misalnya, yang mengabarkan tentang keindahan alam di India, tentang kekayaan di India. Maka mereka terobsesi, orang-orang Barat terobsesi, ya, orang-orang Eropa dalam hal ini, Barat, belum ada Amerika, belum ada Australia. Orang-orang Eropa terobsesi untuk mencari India. Maka ketika mereka berlayar, ya, setelah ditemukan bahwa bumi itu bulat dan dimulailah pelayaran, maka mereka menyebar mencari pulau-pulau baru yang sebenarnya sudah ada penduduknya, yang nantinya jadi penjajahan itu kan, kolonialisme, yang antara lain sampai ke Amerika. Itu karena mereka taunya di sana itu India, maka penduduknya disebut sebagai Indian, gitu. Nah terus ketika di Indonesia mereka taunya juga itu India. Dan sebenarnya nama Indonesia itu sendiri itu merupakan gabungan dari kata Indos dan Nesos. Indos itu India, Nesos itu pulau-pulau. Nah karena India itu benua gitu ya, bagian dari benua Asia sih sebenarnya, dipandang sebagai benua. Nah ini kok ada India tapi pulau-pulau. Indonesia itu kan ada di sebelah timur, ya, mohon maaf ya, bukan barat tadi ya, timur India ya, East Indies ya, Hindia Timur. Ada pulau-pulau di timur India, maka disebut saja ini Indos Nesos. Indos itu India, Nesos itu pulau. Jadi pulau-pulau yang ada di sebelah timurnya India. Jadi nama Indonesia itu sebenarnya juga nama yang impor juga ya, bukan berasal dari Indonesia. Nah, dalam hal Moi Indi, Indi di sini artinya bukan India,
tetapi Indonesia atau Hindia Belanda. India yang dikuasai oleh Belanda. Kalau India sendiri kan dikuasai oleh atau dijajah oleh Inggris. Nah, Moi itu indah. Jadi karya-karya yang nanti dihasilkan di dalam gerakan Moi Indi ini merupakan karya-karya yang terinspirasi oleh keindahan Indonesia, baik keindahan alam, keindahan kebudayaan, keindahan manusia yang ada di Indonesia. Nah, mereka mengapa seperti itu ya? Karena mereka itu saat itu ya ini kan awal-awal abad 20 gitu ya. Itu orang-orang barat dalam hal ini Eropa itu sudah mulai jenuh dengan kehidupan yang modern, dengan pertumbuhan pabrik-pabrik, pertumbuhan industri, kan itu pasca revolusi industri ya, pasca revolusi industri. Jadi pabrik-pabrik itu semakin tumbuh, kehidupan menjadi semakin bising, semakin tidak alami kan gitu. Terus mereka banyak seniman-seniman Eropa, Belanda, Belgia gitu, yang mengikuti para kolonial ini ya. Dia tersebar di berbagai wilayah di Asia, di Amerika ya, Amerika Latin. Saat itu Amerika kan juga merupakan tanah jajahannya. Kebanyakan Inggris kalau di Amerika Utara. Nah, orang-orang Eropa ini, seniman-seniman Eropa, mereka mencoba mencari objek-objek ya, objek-objek yang indah, objek-objek yang alami, atau objek-objek yang mereka pandang sebagai eksotis. Mereka melihat wah ini sesuatu yang unik, menarik, beda, alami, masih murni, yang mereka sebut sebagai eksotis itu. Maka lukisan-lukisan seperti ini digolongkan ya sebagai lukisan Moi Indi atau Hindia Molek. Nah, ini menjadi semacam gerakan, bukan organisasi ketat gitu, tidak seperti nanti kita akan lihat ya ada persagi, bukan gerakan yang ketat, nanti ada ketuanya, ada sekretarisnya, enggak. Tetapi bukan organisasi yang ketat, ya, tapi gerakan aja, gerakan artistik atau gerakan berkesenian. Mereka memiliki kecenderungan untuk melukis hal-hal yang indah yang terjadi di Nusantara, di Indonesia. Nah, mengapa saya sebut sebagai awal seni modern, gerakan lebih tepatnya ya, gerakan seni modern? Karena ini memang awal-awal sebelum Indonesia banyak mengeksplorasi bentuk-bentuk maupun material-material dan teknik-teknik seni lukis modern. Memang sebelumnya sudah ada Raden Saleh Bustaman ya, yang dia bahkan sekolah atau melukis di Eropa. Dia lahir di Semarang ya, terus belajar dengan Payen. Nah, nanti kita akan melihat karyanya A.J. Payen, gurunya Raden Saleh. Namun kenapa kok Raden Saleh tidak masuk, saya masukkan yang awal ya. Dia mempelajari seni seni lukis modern iya. Namun dia seorang diri. Nah, maka bukan gerakan. Ini awal seni modern dalam artian gerakan ya. Awal seni modern dalam artian gerakan. Jadi kalau Raden Saleh itu kan seorang diri di sana, di sini diajari oleh Payen, terus dia dapat beasiswa belajar ke Belanda, juga ke Jerman, juga pernah juga ke Perancis ya, keliling Eropa itu. Tapi dia seorang diri ya, bukan suatu gerakan. Dan si Saleh ini, Raden Saleh, itu gayanya atau coraknya itu bukan Moi Indi, dia lebih cenderung ke romantikisme. Nah, apa itu romantikisme? Saya pernah membahasnya, tapi suatu saat mungkin kita bisa bahas khusus ya tentang Raden Saleh ini. Dia tidak seperti Moi Indi, dia lebih ke arah romantikisme, bagaimana mengeksplorasi atau memperkuat emosi ya di dalam objek-objek maupun visual karyanya. Suatu saat
Semoga kita bisa membahas tentang Raden Saleh. Ini potretnya yang melukis seniman lain ya, tahun 1840, dan dia lebih tahun aktifnya itu lebih duluan kalau dibandingkan dengan Moi Indi. Raden Saleh itu sekitar 1829 sampai 1880 ya, itu akhir romantikisme gitu. Tetapi untuk Moi Indi ini ada di awal abad 20, berarti 1900-an awal. Misalnya ini ya, ini karya Ernest de Saint-Cyr, Sungai Musi di Palembang, dibuat tahun 1940. Nah, baik, itu latar belakangnya ya. Dan kalau istilah Moi Indi sendiri itu sebenarnya sudah dipakai untuk judul reproduksi 11 lukisan pemandangan cat air Duquesne ya. Nanti kita akan melihat karya Duquesne ini yang diterbitkan dalam bentuk portofolio di Amsterdam tahun 1930 awal ya. Awal abad 20. Nah, Moi Indi ini akan menjadi istilah olok-olok ya. Dia terkenal istilah Moi Indi ini karena Sujoyono menggunakan istilah ini untuk mengolok-olok. Siapa itu Sujoyono? Saya bacakan ini terus saya bahas ya. Selanjutnya istilah itu menjadi populer di Hindia Belanda semenjak S. Sujoyono memakainya dalam tulisannya pada tahun 1939 untuk mengecek pelukis-pelukis pemandangan. Menurutnya lukisan pemandangan yang serba indah, tenang dan damai hanyalah Moi Indi, Hindia Molek. Jadi istilah ini adalah istilah olok-olok dari Sujoyono. Hanyalah ya, itu hanya mengangkat keindahan. Mengapa disebut hanyalah? Karena Sujoyono ini termasuk pejuang ya, itu melihat bahwa kenyataan yang ada di lapangan itu tidak seindah itu, atau Indonesia itu bukan permata indah yang hanya konsumsi mata turis saja gitu. Tetapi Indonesia itu punya banyak persoalan. Indonesia itu banyak problem-problem sosial. Nah, maka nanti Sujoyono ini mendirikan sama temannya ya, Agus Jaya, Sujoyono jadi juru bicaranya, mendirikan suatu organisasi. Nah, kalau ini organisasi ya yang sudah rigid gitu ya, ada ketuanya, ada juru bicaranya gitu. Namanya Persagi, Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia. Persagi ini lukisannya tidak seperti Moi Indi. Dia menolak Moi Indi, melihat itu hanyalah indah-indah. Maka Persagi ini melukis dengan memperlihatkan apa adanya tentang kondisi Indonesia. Maka melihat Moi Indi ini, dia mulai gitu hanyalah lukisan para turis gitu, lukisan para turis, dan itu tidak pantas untuk pelukis Indonesia untuk melukis Moi Indi gitu ya. Ini nanti Sujoyono ini tidak bisa dilepaskan ya pandangannya seperti itu dari pemikiran dia sebagai seorang aktivis Lekra ya. Lekra itu suatu organisasi seni di bawah atau underbow PKI. Nah, sekarang kita tidak akan membahas tentang Sujoyono, tidak akan membahas tentang Moi Indi. Ini bisa kita bahas di kesempatan lain ya, karena yang fokus kita adalah Moi Indi. Moi Indi berarti ya sebelumnya itu ada Raden Saleh, ini ngomong di Indonesia ya. Moi Indi sebelumnya ada Raden Saleh, dan setelah Moi Indi ini nanti ada Persagi, Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia, yang memiliki cara pandang artistik yang sangat berbeda dengan Moi Indi. Baik, nah kalau kita melihat lukisan Moi Indi itu mudah dikenali ya. Bentuk atau subjek materinya adalah pemandangan alam berupa gunung, sawah, pohon, penuh bunga, pantai atau telaga ya, lanskap yang indah-indah itu. Terkadang juga melukis masyarakat Nusantara yang eksotik, kadang kebudayaan Indonesia juga digambar. Ini salah satu seniman Leonardo Joseph Elan ya, View on a Lake ya, pemandangan ini ya, lake telaga gitu ya. Nah, karakter garisnya lembut sebagaimana lukisan Duquesne, ini karyanya Duquesne, atau lincah dan spontan seperti Ishak Israel. Ini karyanya Ishak Israel, penari Indonesia. Ini Indonesian Landscape Duquesne.
tetapi tidak liar seperti goresan ekspresionisme. Meskipun nanti kalau kita lihat Israel itu ada goresannya yang kelihatan spontan dan blok gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan ekspresionisme yang ada di Barat, itu ya tidak sekasar itu, tidak brushstroke-nya tidak segarang itu. Oke, nah kalau kita lihat seniman Moi Indi itu bisa kita bagi 4 kelompok besar ya. Ini tidak pengelompokan tidak berdasarkan unsur artistik yang ada di dalamnya, tetapi hanya seniman penopangnya saja, seniman penopangnya. Yaitu pelukis Eropa yang jatuh gandrung pada keindahan alam Indonesia. Jadi lahirnya di Eropa, lalu pergi ke Indonesia. Misalnya Payen ini ya, Aceh Payen, gurunya Raden Saleh tadi ya, Duketel yang tadi sudah kita lihat. Lalu ada pelukis Belanda kelahiran Indonesia. Misalnya nanti Ernest de Saint-Jean, nanti kita akan melihat juga karyanya ya. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga itu ada pelukis pribumi yang berbakat melukis dan mendapat keterampilan dari 2 kelompok di atas. Jadi pelukis-pelukis Eropa ini, baik yang asli Eropa maupun Eropa kelahiran Indonesia, itu mengajari pelukis pribumi, pelukis Indonesia, pelukis Nusantara. Saat itu nama Indonesia belum ada ya. Mohon maaf, kalau awal abad 20 sudah ada. Ketika zaman Raden Saleh belum ada. Karena nama Indonesia yang tadi saya sebutkan, itu belum lama sebelum kemerdekaan itu baru dicetuskan. Lalu di pelukis Indonesia atau pelukis pribumi itu ada Mas Perngadi, Abdullah Suryo Subroto. Ini adalah bapaknya Basuki Abdullah. Juga ada Wakidi. Nah nanti di akhir-akhir itu ada Basuki Abdullah. Berarti ini sudah mau indisi di tahap-tahap akhir. Meskipun kalau kecenderungan melukis seperti itu ya, melukis lanskap ya sampai sekarang tetap ada. Lalu ada juga pelukis China yang mulai muncul pada dasawarsa abad ke-20, misalnya nanti ada Le Manfong. Dan mereka juga melakukan pameran, misalnya di Jakarta ya, di Batavian Kunststad gitu. Itu memamerkan karya-karya Moi Indi. Nah sekarang kita lihat dulu, ini Anthony J atau biasanya disebut A.J. Payen, seorang pelukis Belgia ini yang dia lahir tahun 1792, meninggalnya 1853, datang ke Indonesia tahun 1817. Berarti ini awal kan? Kalau tadi kan, ini kan akhir abad 19. Nah tadi mulai rame nanti awal abad 20. Nah ini dia mengajari Raden Saleh. Tapi nanti Raden Saleh dia lebih ke arah romantikisme ya, tidak Moi Indi. Datang ke Indonesia tahun 1817, tinggal di Bogor ya, Jawa Barat. Tapi dia keliling kan, contohnya ini pemandangan di Candi Suko kan. Candi Suko kan Jawa Tengah itu kan, dekat Solo itu. Ini lukisan dia seperti ini. Ada juga ini ya, ini favorit, ini saya sangat senang lukisan ini. Payen, Pasar Bogor, dengan latar belakang Gunung Salak. Ini banyak ini yang melukis Gunung Salak. Salah satunya ya Payen itu. Lukisan-lukisan Moi Indi tentang Gunung Salak, termasuk yang namanya kadang tidak terlacak lagi gitu ya, siapa ini pelukisnya gitu, itu ada banyak ya, karena menarik. Belakangnya Gunung Salak, depannya ini ada pasar gitu. Itu bagi mereka suatu keadaan yang sangat eksotis ya. Nah ini di Citarum ya, Sungai Citarum di Jawa Barat, lukisan dia seperti ini. Lalu ini di Banyuwangi, dia keliling berarti kan, Banyuwangi lukisannya seperti ini. Lalu dia datang ke Jawa, melukis pemandangan Jawa ya, seperti ini ya. Ya khas keadaan Indonesia karena memang yang dilukis Indonesia. Nah kalau ini Ishak Israel ya, dia banyak melukis kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama para penari yang ada di Keraton Jawa. Ini misalnya potret dirinya pun itu backgroundnya ada wayang orang gitu kan, ada wayang orang sedang pentas gitu ya. Ini goresannya juga lebih garang ya, Ishak Israel ya. Lalu ini ya, ini
Kalau ini nyaris-nyaris kayak ekspresionisme ya, meskipun nanti kalau kita perhatikan ekspresionisme lebih liar lagi ya. Ini Girl on the Bridge in Batavia ya, di gadis di jalan di Batavia, Israel ya. Goresannya spontanitasnya sangat kuat ya, sekali jadi gitu dan masih tampak transparan. Tapi kalau lihat bentuknya ini, spontanitas bentuknya terasa sangat luas ya. Bentuknya juga ya, bentuk-bentuknya ini sangat luas. Ini karya Israel yang lain, Javanese Dancer, penari Jawa gitu, yang digarap dengan kemungkinan besar ini menggarapnya secara en plein air ya, karena kalau lihat bentuk goresannya yang begitu spontan, tanpa mengandalkan detail tapi lebih ke arah bentuk ya, struktur bentuknya, komposisinya, keberanian menggoresnya, ini terasa karya-karya en plein air ya, karya yang dilukis langsung. Selain itu dia juga melukis Portrait of Javanese Woman ya, wanita Jawa. Nah ini seniman lain ya, Jacob Dirk van Houwerden, 1806-1879 kelahirannya ya. Ini juga seniman Belgia, berarti yang kelompok pertama tadi ya, datang di Nusantara tahun 1823, melukis suasana kampung di desa Pandean, Magelang, di Jawa Tengah. Ini nggak terlalu besar, 55,5 kali 69,5 cm ya. Tahun 1854. Karya-karyanya memotret alam di Indonesia. Lalu ini yang tadi ya, Ernest Desancé, Sungai Musi di Palembang. Mereka pasti memakai, kalau nggak cat minyak ya cat air. Karena cat akrilik kan saat itu belum ada. Cat akrilik baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Ini Leonardo Joseph Elan ya, membuat View on a Lake ya tadi ya, Elan, dengan warna-warna yang cenderung kuat ya, warna-warna yang cenderung tonalitasnya tinggi. Nah ini mulai masuk ke pelukis Indonesia ya, yang terpengaruh oleh pelukis-pelukis Barat. Ada Abdullah Suryo Subroto, ini adalah bapaknya Basuki Abdullah. Saya besarkan dikit. Nah lalu mana tadi? Ini sama, masih karyanya Abdullah Suryo Subroto, mohon maaf. Pemandangan Priangan ya, tahun 1935. Kalau kita lihat warna hijaunya ini masih terlalu sama ya, tidak sevariatif. Nah, misalnya yang ini ya, ini variasi warna hijaunya jauh lebih bagus ya. Ini pemandangan Priangan ya yang ini. Lalu ini sama Abdullah Suryo Subroto, pemandangan di sekitar Gunung Merapi. Saya agak ragu ini fotonya seperti ini ya, apakah memang aslinya seperti ini atau ini hijaunya kalau kita lihat ngeflat sih. Tapi ini saya dapat dulu waktu ngisi kuliah sejarah seni rupa Indonesia. Saya dapat dari Mika Susanto foto ini. Saat itu ngajar bareng. Dulu Mika kan masih dosen seni murni ya, sekarang sudah dosen ini tata kelola seni. Jadi dulu pernah ngajar sejarah bersama ya, sejarah seni rupa Indonesia. Lalu ini karyanya Wakidi ya, pelukis Moi Indi, kelahiran Indonesia, yang ada di Padang. Nah, dia banyak mengeksplorasi pemandangan-pemandangan Padang, termasuk rumah gadang dan orang-orangnya. Ini karya Wakidi yang lain, pemandangan di Mahat. Lalu ini terkenal, ini karya Wakidi, Balai Desa Minangkabau, ini dikoleksi oleh Presiden Soekarno ya. Nah ini sudah masuk Basuki Abdullah. Jadi pribumi yang ada di sini tidak termasuk Raden Saleh ya, karena Raden Saleh gayanya berbeda. Nah
sayangnya Wikipedia itu memasukkan Raden Saleh di dalam seni Moi Indi ya, padahal enggak ya, dia tidak masuk Moi Indi. Ini gunung ya, yang dibuat oleh cucunya ini ya, cucunya Abdullah Suryo Subroto, punya anak namanya Basuki Abdullah, memiliki kecenderungan melukis yang sama, Moi Indi. Berarti dia Moi Indi yang ini ya, tahap-tahap akhir. Nah, terus ada ini pelukis China ya yang ada di Indonesia, dan ini termasuk lukisan yang atau pelukis yang sangat disenangi oleh Pak Karno, namanya Le Man Fong. Ini kesayangannya Pak Karno pelukis ini ya. Dia kalau nggak salah terlibat di dalam penyusunan buku koleksi lukisannya Pak Karno. Ini Mas Widi. Lukisannya menginspirasi dan memberikan semangat berkarya. Terima kasih Bapak Denny. Alhamdulillah Mas Widi Endrayanto, terima kasih kembali. Semoga memang teman-teman dengan melihat karya-karya yang ada di dalam sejarah seni rupa ya, seni lukis, baik di Indonesia, di Timur ya. Timur itu nanti ada di China, di Jepang, di Mesir, di dalam Mesopotamia, di India, maupun yang di negara kita sendiri, itu bisa menginspirasi ya, menumbuhkan semangat juga seperti yang disampaikan Mas Widi. Dan tentu kita tidak akan mengambil ini secara mentah-mentah, tetapi akan menjadikan wawasan. Nanti kalau sudah semakin banyak wawasan kita tentang seni lukis, kita bisa mengcombine antara satu gaya dengan gaya yang lain, sehingga bisa memunculkan gaya pribadi kita ya, personal style. Itu rekan-rekan kuliah kita malam ini di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.